Selamat berjumpa kembali di dalam program layanan firman pada hari ini. Program Pelita Bagi Kakiku, hari Kamis 4 Februari 2021 bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu bahwa langkah perjalanan hidup kami pada hari ini boleh menjadi langkah-langkah perjalanan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kami, serta memampukan kami pula untuk mengerjakannya dalam hidup kami setiap hari, sehingga langkah perjalanan hidup kami sungguh menjadi langkah yang Tuhan pandang baik dan setia. Pimpinlah kami semua, sebab kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini akan saya bacakan dari satu bagian Alkitab, yaitu kitab Amsal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-21. Amsal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-21 yang berkata demikian. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang,
tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu tugas kita sebagai warga negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berbicara tentang kecerdasan hidup seseorang. Tidak cukup rasanya seseorang itu sekedar hidup menjadi orang yang cerdas. Sebuah peristiwa kira-kira di akhir abad ke-19 menceritakan tentang seorang anak kecil yang ketahuan mencuri baut di sebuah rel kereta api. Entah kenapa bocah ini mencuri baut rel kereta api tersebut. Tetapi yang pasti berita itu kemudian tersebar begitu luas, dimuat di media massa, dan mendapatkan tanggapan dari begitu banyak ahli. Salah seorang yang memberikan tanggapan adalah seorang pakar pendidikan di Universitas Harvard, dan ia berkata, tindakan bodoh tersebut dilakukan anak itu sebab ia tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, anak itu jangan dipersalahkan, tetapi justru bawalah dia ke institusi pendidikan yang terbaik. Biarlah ia mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan biarlah ia tumbuh menjadi seorang yang dapat mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggapan tersebut didengar pula oleh seorang pendeta. Pendeta itu bernama Dwight L. Moody. Moody berkata, tidak cukup jikalau anak itu dibawa kepada institusi pendidikan yang terbaik sekalipun seperti di Harvard University. Bawalah anak itu kepada Tuhan Yesus.
Kalau dia hanya dibawa ke institusi pendidikan yang terbaik, hari ini ia mencuri sebuah baut rel kereta api, tetapi ketika ia hanya dibawa ke sebuah institusi pendidikan yang terbaik ke depannya, ia bisa mencuri semua yang ada di rel kereta api itu, termasuk gerbong-gerbong yang ada di rel tersebut. Dia akan mencuri semua. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang mau dikatakan oleh Dwight L. Moody? Pendidikan penting. Ya, saya juga mengatakan pendidikan itu penting. Tetapi tidak cukup. Sebab penting sekali ada perubahan karakter. Dan perubahan karakter tidak bisa terjadi hanya karena pendidikan seseorang itu tinggi dan memiliki wawasan yang luas. Ia harus mengenal jalan orang benar seperti yang Tuhan tunjukkan. Ia harus memiliki langkah-langkah kehidupan, pilihan-pilihan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal yang kita baca dan renungkan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana seseorang bisa memiliki hikmat, dalam artian hati yang bijaksana yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Apakah hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, sehingga kita memiliki kebijaksanaan di dalam menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup ini, apa yang akan kita lakukan pada saat-saat kemudian. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menjadi cerdas itu penting. Tetapi hidup berhikmat di dalam rahmat Allah itu lebih penting. Oleh karena itu, marilah kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang berhikmat, hidup kita menjadi hidup yang bijaksana, hidup kita menjadi hidup seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal, hidup orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dengan bijaksana. Mari kita jalani hidup kita dengan memohon hikmat dari Tuhan. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ada waktunya dalam kehidupan kami melakukan kesalahan-kesalahan akibat kebodohan kami. Sebab kami tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang kami pikir baik, apa yang kami kira lurus, sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi,
ampunilah kami atas kelalaian dan kebodohan kami, tetapi mampukanlah kami pula untuk menjalani kehidupan kami dengan pimpinan hikmat yang dari Tuhan sendiri, sehingga langkah-langkah perjalanan hidup kami menjadi langkah yang memperkenan hati Tuhan, dan hidup kami pun menjadi hidup yang mendatangkan sukacita, baik bagi diri kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, maupun bagi masyarakat di lingkungan di mana kami berada. Pimpinlah kami semua, ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara. Mintalah berkat dan hikmat dari Tuhan, dan biarlah hidup Ibu Bapak Saudara sekalian Tuhan pakai menjadi berkat. Amin.